Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik, salah satu tim dari produksi Alat Hadro di Jepara, yaitu Lapakanik Nusantara. Di video kali ini saya ingin mereview satu paket alat rebahan hadro full set versi ukiran. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam video ini, di samping kanan dan kiri saya terdapat full set hadro Habsi dan versinya ukiran khas Jepara. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai spesifikasi hingga bagaimana cara pemesanannya. Nah, oleh karena itu untuk kalian yang mungkin lagi cari-cari alat rebahan hadro, kemudian pengen lagi ngembangin majelisnya agar bisa lebih semangat ketika dakwah melalui sholawat, silakan tonton videonya sampai selesai. Oke sahabat semua, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di video kali ini saya akan fokus mereview full set Habsi versi ukiran. Nah, full set Habsi ini sangat cocok untuk majelis kalian yang mungkin baru berdiri ataupun majelis kalian yang sudah lama berdiri tapi belum punya alat hadro. Nah, saya sarankan bisa menggunakan full set hadro versi ukiran ini. Kenapa? Nanti alasannya akan saya uraikan satu persatu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan fasilitas apa yang kalian dapatkan ketika ingin melakukan pemesanan alat hadro ini. Nah, tapi di sini saya akan fokus memberikan spesifikasinya dulu agar kalian bisa menambah wawasan baru seputar alat musik tradisional yaitu rebahan hadro. Oke sahabat semua, jadi full set Habsi itu totalnya ada 10 komponen utama ya. Ingat nih, ada 10 komponen utama. Yang pertama ada satu buah bass Habsi ini. Kemudian ada satu buah tung tam mika setel seperti ini. Kemudian ada satu buah icik-icik atau kecerek bulan sabit. Kemudian ada dua buah keprak, ini sepasang keprak. Dan di samping kiri saya ada 4 rebahan hadro dan yang terakhir ada satu terbuka. Intinya totalnya itu ada 10 komponen utama. Nah, di sini saya akan jelaskan ukuran masing-masing per itemnya. Oke sahabat semua, yang pertama di sini ada satu buah darbuka ya. Jadi darbuka ini emang yang paling umum. Jadi kalau kalian pemain hadro ataupun yang suka majelis, pasti di versi Habsi itu harus ada darbukanya. Karena apa? Karena mengikuti versi-versi Habib Syekh gitu ya. Jadi ada darbukanya. Nah, di sini darbukanya versi motif teman-teman. Warnanya warna merah marun. Untuk bahannya sendiri, ini bahannya menggunakan bahan cor aluminium. Kita bisa buktikan seperti ini. Kalau bahan cor itu seperti ini. Beda dengan kayu. Kalau kayu itu mungkin untuk versi yang lama ya. Tapi untuk versi premium ini memang sudah menggunakan terbuka berbahan cor. Misalkan lihat di sini terdapat motif ya, motif variasi seperti ini, dan di sini terdapat nama majelisnya yaitu Darul Mukmin. Ini ada majelis Darul Mukmin. Ya, kemudian untuk ukurannya kita bisa lihat di sini kalau ukuran. Nah, kalian lihat ya, ini adalah ukuran darbukanya, yaitu ukuran 83/4 in. Dimana ukuran ini adalah ukuran yang sudah standar untuk alat darbuka. Ukuran di bawahnya masih ada yaitu ukuran 8 in dan di atasnya juga masih ada ukuran 9 in. Tapi normalnya 83/4 in seperti ini sudah cocok dan sudah banyak digunakan di komunitas darbuka yang tersebar di Indonesia ya. Nah, untuk mikanya di sini menggunakan mika Porbit warna hitam. Karena apa? Karena pemesannya memang requestnya pengen warna hitam dan mereknya Porbit. Jadi ukuran di sini tuh di 83/4 in dan mikanya menggunakan merek Porbit. Untuk darbuka ini terdapat sebuah aksesoris yaitu ada satu kunci L, di mana kunci L itu untuk menyetel suara-suara yang mungkin misalkan suara dari sini kurang cocok, kalian bisa menyetel sendiri menggunakan kunci L tersebut. Nanti cara nyetelnya melalui baut-baut yang di sekelilingnya ini. Ada baut-baut ini fungsinya untuk menyetel suaranya. Oke sahabat semua, itu untuk komponen pertama itu ada satu buah darbuka. Kemudian ada 4 rebahan hadro, jadi 1, 2, 3, 4. Saya akan ambil satu aja sebagai sampel ya. Nah, untuk hadro ini menggunakan ukuran standar juga yaitu diameter 30 cm. Jadi lingkaran ini itu ukuran diameter 30 cm dan kulitnya menggunakan kulit kambing betina bagian punggung. Tentu ya, untuk kulit ini saya akan ucapkan secara berulang karena memang kulit kambing ini merupakan bagian yang paling bagus dan yang paling enak untuk dijadikan rebahan hadro. Memiliki kriteria suara yang unik dan khas ya. Jadi kalau hadro nggak pakai kulit kambing itu rasanya kayaknya kurang maksimal gitu ya.
Oke, ini kulit kambing betina bagian punggung, ukurannya diameter 30 cm. Kemudian saya akan perlihatkan di sampingnya. Di sini itu terdapat sebuah aksesoris, yaitu apa? Ini namanya kencer, atau bahasa umumnya itu kuningan. Nah, seperti ini, kuningan. Totalnya ada 6 keping, jadi satu sisi ini terdapat 2 kencer seperti ini, dan ini juga sama. Nah, alhamdulillah produksi Lapak Kanik itu fokus di kualitas terbaik, sehingga aksesoris seperti ini itu benar-benar menggunakan aksesoris yang maksimal atau yang kualitasnya itu standar ke atas. Nah, ada harga yang lebih murahnya lagi, namun warnanya bukan gold seperti ini, tapi warnanya agak ke putih-putihan, mungkin silver ya, agak ke silver warnanya gitu. Tapi alhamdulillah produksi Lapak Kanik fokus menggunakan aksesoris yang bagus. Oke sahabat semua, itu tampilan sisi sampingnya ya, dan tampilan belakangnya itu karena ini versi ukiran, jadi di sini ada request ukir namanya. Ini nama majelisnya itu Darul Mukmin. Ada dua ukiran ya, yang satu menggunakan bahasa Arab Darul Mukmin, dan yang kedua menggunakan bahasa Latin atau menggunakan tulisan Latin Darul Mukmin. Kemudian di sisi satunya itu terdapat variasi bunga atau ukiran bunga khas produksi Lapak Kanik Nusantara. Nah, seperti ini. Yang perlu kalian ketahui juga, ini menggunakan finishing gloss metallic, dimana finishing ini memang finishing yang paling khas di produksi Lapak Kanik. Jadi finishingnya itu benar-benar mengkilap, kinclong, kemudian juga anti luntur ya, dan kuat tahan lama tentunya. Untuk finishing kita haluskan semua, baik di luar maupun di dalam. Jadi di sini kalau kalian pesen ya, jadi di dalamnya juga kita haluskan semua, sehingga ketika kalian memegang hadronya atau bermain hadronya itu lebih nyaman ya. Soalnya ada beberapa produksi juga yang memang dia asal produksi ya, jadi di dalam sini itu dia nggak nggak dihaluskan, jadi di dalamnya masih kacar dan juga masih menggunakan cat itunya dikuas, cat kuat cat kuas ya, cat kuas. Jadi di dalamnya itu masih di cat kuas, jadi masih kasar gitu. Nah, alhamdulillah produksi Lapak Kanik sudah di finishing secara halus semua, sehingga kualitasnya benar-benar premium. Totalnya ada 4 teman-teman, jadi ini ada 4 buah rebana hadroh. Kemudian saya akan geser ke sebelah kanan ya. Komponen berikutnya ada 1 buah Tamstel Mika. Ini adalah Tamstel Mika, ukurannya 8 in dan sama menggunakan Mika Forbit warna hitam. Nah, yang dimaksud Tamstel Mika itu kenapa disebut setel? Karena di sini terdapat baut-baut yang fungsinya itu untuk menyetel suara. Misalkan suaranya pengen disesuaikan dengan kebutuhan kalian atau dengan settingan kalian. Berbeda dengan tam yang versi kulit. Kalau yang versi kulit itu tamnya bukan setel tapi versi paten. Nah, kalau paten otomatis nggak bisa disetel sama sekali, beda dengan yang versi setel seperti ini. Jadi misalkan suaranya kurang cocok, ini juga kayaknya belum disetel nih, masih kendor. Jadi nanti bisa disetel menggunakan melalui baut-baut ini, dan ada kuncinya, kunci L dan kunci pas. Nanti ada kuncinya juga. Tampilan belakangnya sama ya. Jadi ada ukiran nama majelisnya Latin, dan di sini Arab. Oke sahabat semua, ini untuk Tamstelnya. Kemudian ada 2 buah keprak. Nah, ini ya, kalau kepraknya paten, jadi sudah nggak bisa disetel lagi. Kepraknya, karena keprak itu menurut saya masih bagusan menggunakan yang kulit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Majelis Ahbabul Mustafa Kudus, itu kepraknya masih menggunakan kulit, dan memang kalau keprak bagusnya kulit ya. Seperti ini, ukurannya berapa? Ukurannya diameter 23 cm. Kulitnya sama, menggunakan kulit kambing juga. Oke ya, tampilan belakangnya juga sama, karena ukiran ya otomatis ada ukiran namanya semua, Darul Mukmin, Arab dan Latin seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, ini keprak. Kemudian ada 1 buah icik-icik. Kalau kecrek ini menggunakan ini ya, standar saja. Jadi kalau kecrek memang bisa mudah ditemukan di berbagai macam toko aksesoris musik. Ini sudah ada. Namanya ada yang nyebutnya tamborin, ada yang nyebutnya dengan icik-icik, kecrek. Ya intinya seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian komponen terakhir yaitu ada 1 buah bass habsi nih teman-teman. Jadi ini kalian lihat, ini adalah bass habsi versi ukir.
Oh ya, mungkin di beberapa video sebelumnya itu saya juga sempat share ya. Jadi ada bus yang memang ukiran logo dan ada yang namanya aja. Nah, ini adalah contoh bus Habsy yang ukir namanya saja karena majelisnya belum punya logo, jadi pengen namanya aja yang diukirin di bus. Nah, di sini jadi Darul Mukmin Arab di atasnya, kemudian di bawahnya baru tulisan Latinnya. Seperti biasa di samping kanan dan kiri juga terdapat variasi ukiran-ukiran khas Jepara, sama di sekeliling sini juga sama ada. Jadi tampilan belakangnya bisa kalian lihat ini real dari produksi sebelum dikirim ke alamat pemesannya. Nah, untuk bus Habsy ini terdapat dua aksesoris utama, yaitu ada dua buah stick bass stainless. Jadi ini tuh stick bass stainless. Ada dua bahan stick bass, jadi ada yang berbahan aluminium, ada yang stainless. Kalau yang aluminium itu biasanya yang ininya agak abu-abu, gagangnya itu warna abu-abu, tapi kalau yang stainless sudah yang mengkilap seperti ini. Bagusan mana mas sticknya? Tentu bagusan yang ini ya, lebih berbobot dan lebih awet. Jadi di sini perbedaannya, baut-baut di sininya lebih kencang kalau yang stick ini. Insya Allah produksi kami menggunakan stick yang stainless seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada ini, ada apa namanya, satu holder mic bass untuk menaruh mic ketika mungkin nanti kalian perform atau latihan. Jadi kalian gak usah beli-beli lagi, sudah disediakan oleh tim Lapakanik. Oke ya, untuk bass ini saya akan putar. Nah, tampilan depannya sama juga ya, seperti yang darbuka dan tungnya menggunakan Mica Powerbit juga. Ukuran bass ini ukuran diameter 40 cm, ukuran sama, ukuran standar semua karena ini kan alat hadro lengkap versi Habsy, standar Habsy ya, standar Habsy. Jadi ukurannya sudah disesuaikan semua. Oke sahabat semua, ini untuk bassnya. Jadi intinya alat hadro yang memang diproduksi Lapakanik Nusantara itu menggunakan standar Habsy. Sehingga apa? Ketika memang sudah masuk standar, otomatis alat hadro ini ketika kalian pesen, kalian sudah bisa gunakan baik untuk latihan biasa ataupun perform-perform di berbagai macam acara. Jadi bisa kalian lihat sendiri, itulah detail mengenai ukuran-ukurannya. Nah, kemudian bagaimana jika ingin melakukan pemesanan? Nah, untuk melakukan pemesanan ini kalian harus perhatikan dulu. Ada beberapa fasilitas spesial yang disediakan oleh produksi Lapakanik yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama yaitu kalian bisa request warna sesuai keinginan. Jadi warna merah marun ini bisa kalian rubah mau warna apapun, mau warna hijau, warna coklat, itu bisa. Itu fasilitas yang pertama. Kemudian fasilitas yang kedua, kalian bisa request ukirnya. Ukirnya bisa dua ya, ada versi logo, ada ukir logo dan ukir nama. Jadi kalian terserah mau ukir namanya aja. Kalau namanya aja nanti seperti ini. Tapi misalkan kalian punya logo, nanti logonya akan kami tempatkan di bass sini dan ditaruh di darbukanya. Intinya kalian siapkan, misalkan pengen ukirannya apa, misalkan nama siapkan namanya apa, misalkan logo siapkan juga file gambar logonya. Itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalian bisa request ini membrannya. Jadi membran kami sediakan 3 versi. Yang pertama versi ini merek Mica Powerbit warna hitam, kemudian yang kedua Mica rolling putih, dan yang ketiga itu ada Mica Encore bening atau transparan. Itu silakan kalian pilih aja mau pakai membran yang mana. Dan yang terakhir kalian bisa request ini bahan baku kayunya. Kayunya ada 2 juga. Kayu itu ada kayu mahoni dan kayu nangka. Nah, kebetulan yang kalian lihat di sini itu menggunakan kayu mahoni. Jadi untuk kayu ini silakan kalian tentukan juga mau kayunya apa. Ingat ya tadi, yang pertama kalian siapkan request warnanya apa, kemudian kalian siapkan request ukirannya apa, kemudian yang ketiga kalian siapkan membrannya mau pakai warna apa, hitam, merah, hitam, putih atau bening, dan yang terakhir kalian mau request kayunya apa. Nah, setelah itu jika kalian sudah melengkapi semua, langkah terakhir untuk melakukan pemesanan yaitu kalian bisa langsung hubungi kontak resmi tim Lapakanik Nusantara. Kontaknya di mana Mas? Kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Nah, di deskripsi juga sudah saya sertakan harga lengkapnya. Jadi kalian bisa langsung cek di deskripsi harga dan kontak pemesanannya. Kemudian kalian tinggal langsung konsultasi dan musyawarah aja dengan tim Lapakanik Nusantara. Baik sahabat semua, mungkin review hari ini cukup ya, cukup membantu menjawab pertanyaan kalian yang
lagi cari-cari perangkat alat rebana hadroh versi ukiran khas Jepara. Di video berikutnya saya akan coba cek suara standarnya seperti apa. Jadi untuk kalian yang penasaran suaranya, silahkan tonton di video berikutnya ya. Saya akan upload lagi dan saya akan sambung untuk mengecek keseluruhan suara ini. Terima kasih sahabat semua. Misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan isi aja di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah nanti kalian semua bisa langsung diskusi bareng saya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.